Udah naik dong itu loh, tuing gitu ya. bisa dibilang kayak gitu, udah 4G banget gitu. Cung gitu. Cuman jadi pas dia ngebelakangin saya peluk, saya putar, langsung saya cium. Ini loh, momen ini loh yang benar-benar gue pengen gitu. Kenapa dia awalnya? Berarti bajunya dibuka? Enggak, saya nggak mau ngebuka bajunya karena emang di situ sensasi. Gara-gara dia frustasi karena dia ngerasa kayak gue udah hancur kok lu nggak mau tanggung jawab. Dipakai lagi dia seneng, mau. Jadi sebelum dipakai lagi tuh kayak, yaudah kamu tenang dulu, ini kita bicarain nanti. Lekukan badannya yang masih imut-imut gimana gitu kan, terus yang masih kayak belum pernah dia papain lah gitu, kayak masih pink ya kan. Sebut saja Peter. Peter ini mau cerita apa nih? Kamu main sama teman kerja, itu kan udah biasa. Apa yang beda dari seorang Peter? Jadi teman kerjanya ini bisa dibilang ya. Jadi saya dari dulu tuh kepengen banget nyobain sama cewek yang berkerudung. Oh gitu ya. Ceritanya. Kenapa? Karena kayak pengen punya fantasi sendiri gitu. Jadi maksudnya bosan. Apa yang lo lihat? Wah nih kayaknya kerudung pengen gue buka gitu ya? Dia itu pertama bukan pendatang ya bisa dibilang. Jadi kalau cewek kampung tuh kayak gimana sih? Kayak gitu. Apakah rasanya sama dengan cewek-cewek yang ada di kota atau beda gitu? Itu yang pengen bener-bener. Tapi itu yang pertama. Yang kedua udah jelas pengen nyobain yang yang berkerudung yang agama banget lah gitu. Tapi terus maksudnya lu pakainya sambil dia pakai kerudung? Iya. Awalnya nggak mau sih. Jadi awalnya tuh di kerjaan. Disclaimer dulu ya, ini bukan untuk merendahkan wanita-wanita berhijab gitu kan. Pasti mereka adalah yang mulia ya. Maksudnya dengan hijrahnya mereka bagus gitu kan. Dan apa namanya, kita harus menghargai gitu. Cuman ini rada nih punya fetish yang seperti itu, bukan untuk ditiru ya guys gitu kan. Jadi kita ceritanya dia tuh kita ambil untuk supaya kita tuh jangan seperti orang seperti. Iya benar, salah banget. Jadi dari pengalaman ya, lo mau sharing tentang pengalaman lo gitu ya, bukan untuk ditiru. Dan ini disclaimer 18+. Yang nggak suka sama konten ini nggak apa-apa, jangan ditonton gitu. Ini memang konten 18+. Oke, kita lanjut. Iya, jadi awalnya itu bisa dibilang saya tuh pegawai baru di sana, jadi dia udah lebih dulu kerja di tempat itu kan. Terus semakin lama kerja di sana, selalu merhatiin dia. Karena dia emang bisa dibilang kriteria juga ya, dia cantik, baik, terus orangnya nggak neko-neko. Akhirnya beraniin diri lah buat kenalan. Selama sebulan kita PDKT, tadinya awalnya pengen coba ambil hatinya dulu. Tapi karena saya ngerasa takut ntar nyaman duluan atau baper duluan, saya coba korek dia tuh kayak gimana orangnya. Sampai akhirnya di kerjaan tuh kan retail ya. Retail. Jadi setiap pagi tuh kita sebelum buka toko selalu bersihin barang dulu. Apapun itu, mau di gudang, di display, atau di tempat fitting. Itu kejadian awal waktu itu di fitting. Jadi kayak modus-modus lah awalnya. Saya ngebersihin di bagian fitting, dia yang di bagian display dan gudang. Panggil aja namanya itu Rima mungkin ya, kita sebut Rima. Rim, bisa tolong bantuin gua nggak? Oh iya boleh. Tapi di situ kayak masih takut karena dia ini kan soleha banget ya. Takut nanti yang ada dia teriak atau apa gitu kan. Karena dibawa masuk ke tempat fitting room gitu. Emang ada fitting room? Ada. Jadi lu retail apa sih, makanan? Baju. Oh baju. Iya, baju sepatu gitu. Oke. Terus di situ tuh sebenarnya udah menggebu-gebu nih rasa penasarannya. Cuman udah naik dong itu loh, tuing gitu ya. bisa dibilang kayak gitu, udah 4G banget gitu. Cung gitu. Cuman di samping itu masih ada rasa ketakutan karena ya yang balik lagi ke tadi kan, karena dia muslimah gitu. Tapi udahlah, karena emang pengen ngelunasin rasa penasarannya, akhirnya bawa dia ke fitting dengan alih-alih kayak tolong lap bagian sini dong, kayak gini-gini. Gua mau lap yang bagian situ. Oh yaudah, dia emang penurut banget sih. Satu fitting room masuk berdua apa? Masuk berdua karena emang tempatnya kan lumayan gede ya, karena fitting baju gitu kan.
jadi dia kayak ngelapin kaca, saya tuh kayak bagian pojok-pojoknya gitu. Bukannya bersihin tapi malah fokus ke bentuk tubuhnya yang benar-benar kayak idaman banget nih gitu. Kan berhijab emang kelihatan. Karena kalau di kerjaan itu nggak boleh. Tapi dia kalau misalkan mau berangkat atau pulang selalu tertutup. Jadi di kerjaan doang yang nggak boleh dipakai. Oh, di kerjaan nggak boleh pakai hijab? Nggak boleh pakai hijab. Wih. Dan kalau aku mah karyawan aku pada wajib pakai hijab. Emang mungkin karena dari peraturan dan SOP-nya kayak gitu ya. Oh, jadi dia berarti ini dong, apa namanya, terbuka dong ya, kelihatan ya badannya. Iya, jadi dia tuh pakaiannya kurang lebih hampir menyerupai pramugari. Hampir menyerupai pramugari, jadi nggak terlalu terbuka, tapi bawahnya itu di atas dengkul. Nggak terlalu di atas banget sih. Paling kayak masih di bawah paha lah, tapi di atas dengkul. Kayak gitu. Jadi ya mungkin karena sayanya yang udah kepalang kayak gitu, walaupun orang normal ngelihatnya itu tertutup, tapi bagi saya kayak wah banget gitu ngeliat badannya kan. Berarti kan lo itu gak berhijab dong, karena kan dia kerja nggak kelihatan hijabnya. Karena awal ketemu dia itu berhijab. Oke. Jadi pasti kan kayak ada penolakan gimana sih kalau cewek berhijab tuh. Dan emang pengen ngelakuinnya dengan dia memakai hijab. Tapi pas di fitting room itu cuman berani untuk ini sebenarnya penolakan sih dari dia. Jadi pas saya peluk, saya langsung cium tanpa ada kata-kata pun. Jadi pas dia ngebelakangin saya peluk, saya putar, langsung saya cium. Terus kaget dong dia? Kaget dia kaget dan langsung ngedorong sih sebenarnya. Cuman karena mungkin tenaga saya yang lebih kuat, awalnya dia kayak cuman di pundak doang kan, kayak ngedorong-dorong gitu. Karena saya tetap maksa untuk mau ciuman sama dia, dia mungkin lebih ke pasrah kali ya. Tapi selang beberapa detik, saya ngerasa kayak, wah ini salah nih kayaknya kalau di sini nih. Karena jadi lu dicium gitu doang apa ciuman atau gimana? Ciuman sama dia. Ciuman. Dia nggak berontak? Berontak, tapi dia nggak yang ya mungkin tenaga dia kali ya yang nggak terlalu besar. Dia berontak tetap ke pundak. Cuman mulutnya itu saya tetap cium karena yang saya takut dia teriak gitu kan. Ya itu yang paling. Nah pas udahnya dia nggak teriak. Berapa lama? Karena pas ada sekitar 5 detik, 5 atau 7 detik lah ya, kurang lebih. Di situ pas saya ngerasa dia udah benar-benar mau lepas dan saya juga panik, akhirnya saya lepas, tapi saya langsung tutup mulutnya. Sorry, gue nggak sengaja. Cuman itu doang yang saya keluar. Itu mah bullshit lo ya, aduh. Padahal kalau orangnya ada, lu datang di sini deh. Gue podcastin juga berdua gitu. Oh, sekarang udah nikah. Oh, udah nikah. Sekarang itu. Tinggal nikah dong ya. Tapi seneng. Seneng karena akhirnya dia bisa menikah. Karena takutnya kalau dia belum nikah kan. Oke, lanjut. Nah, jadi pas setelah saya tutup gitu, dia kayak langsung nangis. Mau nangis, cuman gimana sih, karena mungkin udah make up-an kali ya, dan toko situasi juga mau buka, tetep dia kayak ngangkat matanya gitu tuh supaya dia nggak jatuh air matanya kan. Pertama kayak ngerasa nggak tega gitu. Oh, gue banget nih, ini cewek kerudungan lo, cewek soleha lo. Tapi udahlah ini mah cuman kayak gini doang kok, nggak masalah pasti sama dia ntar ke depannya gitu. Akhirnya udah selesai dari situ, tindakan mulai parah lah. Tindakan siapa? Tindakan dari sayanya ke dia. Gimana? Jadi seiring berjalannya waktu, awalnya kayak pertama tetap merasa bersalah sama dia kan, sampai negor aja tuh awalnya nggak berani gitu. Tapi cobalah untuk ngomong ke dia, sorry ya, tindakan gue kemarin-kemarin mungkin emang salah. Tapi dia coba untuk maafin sih. Karena mungkin di situ, karena memang udah lumayan ya, udah sekitar sebulan lebih kerja bareng sama dia, mungkin dia di situ juga punya rasa yang sama kayaknya dari perlakuannya dia. Gimana? Karena dia tuh nggak terlalu, kalau normalnya ya, cewek kalau yang soleha itu kan kalau udah digituin pasti dia udah benci banget kan, atau mungkin udah berhenti kali ya. Fatalnya bisa berhenti, atau mungkin dia bisa ngadu juga ke atasan kan. Tapi ini enggak, kayak sama-sama saling tutupin aja kejadian itu. Mungkin dia juga malu kali kalau misalnya bisa jadi buka. Karena dia ngerasa, wah hancur banget gua kalau cerita mungkin. Iya, nanti dibully. Iya.
mungkin takut dibilang kedok atau apa. Nanti nggak laku, udah dipakai sama elu nih kan gitu. Sedangkan dia mungkin sukanya sama bosnya. Bisa jadi Ya kan? mungkin ya. Pasti banyak pertimbangan lah. Iya, jadi karena cewek kalau dapat itu kan artinya masuknya walaupun dia terlepas dari suka apa enggak, itu masuknya di pelecehan ya istilahnya kan. Iya, Jadi benar. rata-rata cewek tuh kalau dapat pelecehan tuh dia nggak mau speak up karena takut orang berkata yang tidak sama dia udah pokoknya udah capek udah jelek gitu kan. Mungkin takut direndahin lagi kali ya sama cowok jadi kayak lain. udah kotor gitu kan. Iya mungkin. Makanya itu alasan dia nggak mau ngungkit masalah itu. Udah dibilang, ya udah lupain aja tapi lain kali jangan dilakuin. Ya, cuman kayak iya doang sih. Iyanya cuman bukan kayak iya penyesalan tapi sebatas iya aja udah gitu. Hari-hari biasa kerja Hari-hari lagi. biasa kerja lagi, ngobrol lagi kayak biasa lah gitu, kayak nggak pernah terjadi apa-apa. Terus karena saya mikir kok kayak kemarin tuh kejadian itu kayak nggak jadi masalah buat dia. Jadi bukannya mikir kayak dianya nggak mau speak up, bukan mikir ke sana ya, tapi lebih mikir kayak apa dia menormalkan kayak begitu. Apa jangan-jangan dia sebelum ke Jakarta sudah pernah melakukan, malah makin penasaran lu ya. Penasaran. Bener-bener nggak ada penyesalan, malah makin penasaran. Karena tanggung kan? Tanggung, iya. Pertama nggak tuntas gitu nggak ya. tuntas. Pertama tipe, kedua memang wajahnya juga mendukung ya. Ya tipe lo lah ya. Cantik natural gimana sih Kak? Khas dari kampung gitu. Emang lo retailnya di daerah mana? Daerah Jakarta. Tapi dia asalnya dari? Kurang lebih dari Jawa Tengah ya kalau nggak salah. Oh Jawa Tengah. Tepatnya nggak tahu di mananya tapi Jawa Tengah. Dan dia emang sendiri di Jakarta. Itu yang bikin lebih ngekos. Kalau dia ngekos, kalau saya pulang balik ke rumah. Terus? Karena dia nggak mempermasalahkan dan menormalkan, makin timbul rasa itu. Akhirnya dengan cara apa nih supaya bisa dapetin dia? Keluarlah modus-modus gimana sih bisa bikin cewek percaya gitu kan, kayak ya mulut-mulut cowok bangsat lah bisa dibilang gitu. Dia bilang, oh kamu cantik ya. Kalau cewek-cewek ternyata maksudnya dari kampung tuh banyak yang cantik. Awalnya malah kayak senyum-senyum, dia nggak yang gimana-gimana gitu. Lu memuji dia gitu. Memuji dia kayak mau ngedapetin hatinya nih, tapi bukan untuk pacaran, tapi untuk begituan. Bisa dapetin tubuhnya gitu. Sampai akhirnya kepancing lah dia. Gimana tuh tahu dia kepancing? Karena mungkin dari gelagatnya dia ya. Gimana setiap gelagatnya? Dipuji tuh dia malah kayak kesenangan. Mungkin dia belum pernah pacaran kali ya, yang saya nilai ya. Jadi ketika dapat pujian dari cowok, dia nggak kayak biasa cewek kan kayak apaan sih lu, modus doang gitu. Iya. Dia nggak, malah kayak senyum-senyum malu. Jadi terbang lah ya. Bisa dibilang kayak salting, mungkin dia nggak bisa ngungkapin kali ya. Dari situ kayak, oh ada lampu hijau nih, ada kesempatan nih buat coba lebih dekat lagi sama dia. Sampai akhirnya ngobrol makin panjang lah, lebih dalam lagi, lebih intim lagi soal hubungan, menyangkut soal hubungan. Tapi di situ nggak nyampe pacaran awalnya, nggak sampai pacaran. Sampai akhirnya bisa dapetin hatinya dan dia nyaman, sampai berani buat nganterin dia. Walaupun cuma nyampe depan gang kosannya ya, nyampe ke situ sampai oh di sini ternyata di tempat tinggalnya. Berjalannya waktu lagi, bisa lah dapet. Gimana tapi tetap balik lagi bukan ke perasaan, tapi ke buat niat ke awal. Gimana tuh dapetnya? Coba ceritakan jadi, dengan seksama. Dan sesadar-sadarnya. Jadi itu pas saya lagi libur. Jadi kita kan sip-sipan. Libur saya sama dia tuh beda. Waktu itu pas saya libur, kebetulan dia masuk pagi, jadi pulangnya sore. Saya ke sana tuh ke Jakarta tuh siang lah, jadi nyampe sana sore. Sebenarnya itu kosan khusus wanita, tapi emang karena saya udah nggak mikir bodo amat, yang penting gue bisa masukin kosannya dengan alibi, entah terbilang ke ibu kosannya saya abangnya lah atau saya saudaranya lah. Yang penting gue harus masuk gitu ke kosannya. Beranilah akhirnya, dan dengan berat hati mungkin dia ngebolehin untuk masuk ke kosan karena dia nggak sendiri sebenarnya. Emang dia ngomongnya gimana? Lu ngomongnya gimana kok boleh dibolehin? Awalnya kayak bisa jebol tuh kosan masuk cowok tuh. Bilang kayak aku lagi libur nih, kamu kerja atau libur? Aku kerja tapi masuk pagi. Paling bilangnya tuh lebih ke kayak
gue bete nih di rumah, gue boleh nggak kalau main ke kosan lo atau kita main keluar kayak gitu. Tapi paling sore aku pulang kerja, baru bisa aku jalan. Oh yaudah nggak apa-apa, aku tungguin. Tapi kamu nungguin di luar ya karena kosan aku cewek. Ah nggak apa-apa, gampang itu biar aku yang ngurus. Aku kayak gitu. Tapi nggak tahu mungkin terlalu polos ya namanya cewek dari kampung atau pendatang gitu. Karena dia terlalu polos mungkin itu saya mikir kayak lebih gampang lah, bisa lah buat ngelobi dia. Akhirnya dia mau lah kayak yaudah deh nggak apa-apa, tapi jangan masuk ya, nunggu di depan pintu. Saya iyain aja tetap iya. Iyain aja dulu. Iyain aja dulu. Terus? Akhirnya selesai dia pulang kerja, saya udah nyampe deket kosannya tuh, di sekitar mau nyampe deket kosannya lah. Dan dia sebut nomor ini, oh ya udah di lantai ini, oke. Saya masuk ketok, memang di situ ternyata kebanyakan pasutri ya, jadi selain pasutri sama khusus cewek juga gitu, jadi benar-benar yang ketat lah bisa dibilang. Tapi ternyata dia ngekos berdua sama temennya, sama-sama dari satu daerah. Temennya ada di kosan? Temennya ada di kosan. Nah, terus gimana dong? Nah, jadi sirna dong harapan lo. Awalnya mikir kayak, wah cuma nih sia-sia nih kayaknya datang ke sini. Tapi di situ temennya kayak lebih ngerti. Temennya yang ngerti kayak, pas saya udah ngetok pintu, dia yang buka kan temennya. Dia tuh udah lagi dandan gitu kan, temennya biasa aja. Mencari siapa ya? Mencari di rumah gitu. Ada gitu. Terus nggak lama temannya malah yang keluar pindah ke tempat. Jadi temannya kayak ngertiin, padahal nggak ada. Risih kali, bukan ngerti ya. Risih Mungkin aku ya, keluar aja mungkin ya, gitu kali. bisa dibilang ya. Terus? Pas masuk kamar tuh emang setelan dia kayak mau pergi. Setelan dia mau pergi emang karena mungkin dari pas sebelum berangkat, saya kan ngajaknya mau keluar. Tapi emang buat modus aja sih. Dia udah rapi dengan kerudungnya itu kan. Yang bikin rasa, ini loh, momen ini loh yang benar-benar gue pengen gitu. Akhirnya saya masuk. Dengan ngelihat dia menggunakan kerudung, tertutup, di situ makin kayak, oh ini loh gitu. Ini yang gue pengen dari dulu. Rasa penasaran gue akhirnya bisa lunas nih di sini gitu. Karena udah pengen banget buat nyobain, akhirnya ngelobi dia dengan ya mulut-mulut buaya, gimana sih cowok-cowok modus gitu kan. Di situ mancing hatinya dulu sih, tapi nggak langsung ke poin buat pacarin dia. Gimana caranya mancing hatinya supaya dia mau melakukan hal itu. Jadi udah makin menggebu-gebu aja nih dengan setelan dia yang menggunakan kerudung segala macam yang tertutup itu kan, karena emang dari awal deketin dia itu emang niatnya pengen nyobain cewek yang solehah gitu. Terus saya lakuin lagi lah yang di fitting room itu, saya cium awalnya. Itu dia nggak ada penolakan sih. Dia nggak ada penolakan, kayak nikmatin aja gitu, nikmatin apa yang saya lakuin ke dia. Sampai akhirnya karena dia nggak ada penolakan, nggak ada pergerakan apapun, saya coba lo untuk ngeraba dia. Ngeraba dia awalnya. Berarti bajunya dibuka? Nggak, saya nggak mau ngebuka bajunya karena emang di situ sensasi, maksudnya emang dengan pakaian dia yang saya pengen, yang menggunakan kerudung terus tertutup. Jadi saya ngerabanya pun hanya dari luar, karena emang apa ya, fetis kali ya bisa dibilang kayak gitu. Fetis saya dengan dia pakaian seperti itu, nggak saya buka sama sekali. Saya raba, saya cium. Dia emang mungkin ya dia ngerasa kayak nggak bisa untuk ngelawan lagi. Dia cuma bisa buat nikmatin aja udah, walaupun di situ matanya sebenarnya udah mau nangis. Sempet terlintas pikiran kayak, duh gua salah nggak sih ngelakuin ini ke dia gitu, sedangkan dia tuh kayaknya nggak pernah sama sekali ngelakuin kayak gini. Tapi oh ya bodo amat lah, urusan itu belakangan gitu kan. Saya raba-raba sampai akhirnya saya coba pegang buat di bagian bawahnya, itu baru dia nepis tangan saya sambil kayak nangis juga sih, cuma nangis ngerintih pelan, nggak yang teriak gitu. Kok kamu tega sih, aku nggak nyangka kamu kayak gini, bla bla bla. Itu pas udah dipakai atau belum dipakai? Belum dipakai, kayak
baru jadi kan pakai rok panjang gitu tuh. Kayak rok panjang aku cuman dinaikin aja tuh. Awalnya dinaikin roknya, terus bagian-bagian awalnya sih bagian ini ya, kaki bagian pahanya ya. Saya raba-raba situ, itu udah ada penolakan tuh baru dari dia. Kayak nepis tangan saya lah segala macem. Terus dia bilang kayak, aku nggak mau ngelakuin kayak gini. Terus kayak spontan aja bilang, udah lu diem aja. Kayak gitu. Terus? Walaupun sedih tapi nggak tahu mulut tuh kayak jahat banget. Itu lu diem aja, ikutin aja apa yang gue lakuin ke lu. Sampai akhirnya saya bisa bilang perkosain dia lah. Saya perkosain dia. Berarti bajunya dibuka? Tetep enggak. Nah terus gimana mainnya kalau pakai baju? Cuman di bagian roknya aja. Jadi dia tuh kan di bawah posisinya. Saya angkat, tapi saya lebih fokus ke bagian bawahnya daripada ke atas. Karena emang itu yang pengen saya lihat. Itu yang fetish saya gitu. Jadi nggak saya buka sama sekali. Cuman sambil ngeraba dari luar bajunya sambil main kayak gitulah. Selesai ngelakuin itu, barulah kayak omongan-omongan buat minta maaf yang nggak tulus gimana sih gitu. Maaf ya gue udah ngelakuin ini sama lu. Formalitas kayak gitu. Terus ya dia sebenarnya nggak terima dan nggak mau terima maafnya dari saya gitu kan. Cuman karena ya udahlah udah terjadi juga, saya bilang janji kok nggak akan ngelakuin hal ini lagi gitu. Nah terus kita ternyata nggak cuma di situ. Beberapa selang minggu kita ngejalanin tanpa hubungan, jadi kayak lebih ke apa ya, teman tapi rasa pacar kayak gitulah bisa dibilang. Ke itu ya apa, hubungan tanpa status gitu? Hubungan tanpa status. Terus pas abis kejadian itu lo kerja tetap baik sama dia, dianya tetap baik sama lo? Perlakuan dia sih rada berubah ya. Kalau untuk sekedar ngobrol biasa nyapa dia masih ini, cuman kayak ngelihatnya tuh kayak udah nggak, bukan di tatapan awal ngelihat ke saya gitu, kayak males, lebih ke males gitu kayak gitu. Ini cowok yang udah ngerusak gue ibaratnya kayak gitu kan. Sampai akhirnya selang sebulan lah kalau nggak salah, selang sebulan dari kejadian itu saya beraniin diri lagi. Beraniin diri lagi, pengennya kan kayak mau coba di luar gitu. Tapi dia mungkin karena trauma yang kejadian di awal, dia tuh makin susah buat diajak main, buat diajak keluar lah. Terus karena udah pernah ngelakuin, jadi kayak ngerasa, sabi nih cewek. Kayaknya karena dia nggak membesarin masalah ini gitu. Entah dia mikir karena kerjaan atau apa ya, nggak ngerti lah. Akhirnya beraniin lagi untuk datang ke kosannya, dan itu kita lakuin terus. Sampai akhirnya dia nuntut buat minta kejelasan status gitu. Karena dia juga sebenarnya dia nggak berani bilang gitu kalau dia tuh nggak mau ngelakuin ini, dia nggak berani bilang. Cuman jadi setiap saya ngelakuin dia cuma bisa nangis dan ya kayak aku nggak mau, aku takut kayak gini-gini, nggak cuman kayak gitu-gitu doang. Sampai akhirnya dia bilang kayak aku sebenarnya nggak mau ngelakuin ini terus sama kamu, karena pertama dia bilang kita bukan muhrim, aku juga bukan siapa-siapa kamu. Dan akhirnya kayak mikir, wah ini lepas dong. Ya lu emang nggak sekalian pacarin aja, biar panjang gitu. Setelah dia ngomong itu baru, yaudah kalau memang kamu butuh status, gimana kalau kita pacaran? Awalnya saya bilang kayak gitu kan. Terus dia mau nerima ajakan buat pacaran itu kan. Kita pacaran, lebih frontal lagi lah. Pernah ngelakuin itu di rooftop kosannya dia. Masa sih? Jadi kan rooftop itu cuman ada kamar mandi sama buat nyuci baju gitu ya, nyuci piring. Kayak bosan nih kalau di kamar, ngajak ke atas rooftop. Awalnya cuman kayak, bintangnya bagus ya segala macam. Malam-malam. Tapi ngelakuin lagi di situ dengan pakaian dia yang sama, yang cuman, tapi di situ saya buka bawahnya doang, tapi tetap kerudung nggak saya lepas. Gak ada yang ngeliat? Itu outdoor atau indoor? Outdoor ya? Indoor sebenarnya. Jadi tapi kalau ada ruangannya? Ada ruangan, enggak ada ruangannya. Jadi emang benar-benar ke lantai atas itu kita bisa kapan aja gitu kan, nggak dikunci nggak segala macam.
kalau emang orang kosan itu kan kadang suka, jadi dia kan kamar mandinya itu kayak di luar. Nah itu kayak kamar mandi lebih mungkin ya yang di atas itu untuk bagian yang orang atas. Kalau udah jam 10 ke atas itu kan orang kebanyakan udah pada tidur. Nah saya ngelakuin itu di jam Pas segitu. orang pada tidur. Orang pada tidur karena nggak mungkin kan ada yang mau nyuci gitu kan Terus malam-malam gini. gimana tuh? Ya mainlah di rooftop itu. Saya main di situ. Pakai pengaman nggak? Enggak. Karena kayak kurang aja gitu. Tapi di situ setelah kejadian di rooftop itu dia minta hubungan yang lebih jauh lagi. Kayak gimana? Dia minta nikah. Oh iya. Dia- Teman kosnya dia nggak ada yang tahu lo ini. Enggak. Karena memang pertama temannya juga ngertiin, terus nggak ngerti. Mungkin dia nggak cerita kali ya ke teman kosannya sampai teman kosannya, dan karena teman kosannya juga nggak ngomong ke saya, akhirnya ya saya tetap ngelanjutin hubungan kayak gini gitu. Dan setelah kejadian di rooftop, akhirnya kita selesai main, ngobrol lah buat mau nikah. Tapi Bagus dong kalau dia mau nikah. karena saya mikir di situ masih muda ya, nggak siap, saya bilang enggak. Terus itu dia nangis kejar, Tapi lu karena lu nggak suka, nggak cinta. nggak cinta, karena benar-benar cuma pengen dapetin tubuhnya doang. Nah akhirnya saya bilang, udah yuk kita masuk ke kamar, di sini dingin. Kita masuk ke kamar, tidur-tiduran bareng lah awalnya. Terus masih ngebahas soal nikah. Di situ saya masih ngalihin pembicaraan dia soal nikah. Sampai akhirnya saya bilang, ya udahlah, ini udah malam juga, besok mau kerja, kayaknya gue mendingan pulang dulu gitu. Di jalan pulang, tiba-tiba dia moto tangannya tuh udah diinin pisau. Gara-gara dia frustasi karena dia ngerasa kayak, gue udah hancur kok lu nggak mau tanggung jawab. Di situ Terus lu apa yang lo lakukan? balik lagi ke kamarnya dia, Terus? tenangin dia. Setelah tenang dia, tapi dipakai lagi, Tapi nggak dinikahin. nggak dinikahin. Dipakai lagi dia senang, mau. Jadi sebelum dipakai lagi tuh kayak, yaudah kamu tenang dulu, ini kita bicarain nanti soal nikah segala macem. Nanti aku bakal nikahin kamu. Kayak ngasih harapan palsu lah ke dia. PHP. Tapi setelah itu tetap masih ngelakuin lagi sama dia akhirnya. Masih main lagi. Tapi mungkin karena dia ngerasa kayak, gue udah dijanjiin, di situ dia nggak ada perlawanan lagi. Nggak nolak tapi nggak nafsu juga gitu ya? Iya bisa bilang kayak gitu. Karena nggak ngerasain, kayak dianya juga kayak, saya ngerasa kayak dia nggak nikmatin itu gitu. Kayak cuman pasrah aja. Ya jadi pas saya ngelihat dia foto udah pisau ya, udah di tangan tuh, akhirnya saya balik lagi. Saya diemin, saya baikin, saya kasih harapan palsu, saya pakai lagi. Di situ kayak makin gila lah. Nah akhirnya Gilanya gimana? pusing, kayak antara dia minta buat dinikahin segala macem. Nah besokannya selang beberapa hari lah, dia tuh langsung berubah Kak. Berubahnya? Yang awalnya dia tertutup, dia langsung berangkat kerja tuh nggak pakai kerudung, minimal pakai kerudung ya, tapi tertutup. Ini enggak, dia langsung buka kerudungnya. Yang tadinya dia tuh kalau misalkan walaupun dia pakai kaos, dia selalu pakai apa tuh? Manset. Yang ya kayak manset gitu kan. Ini enggak berubah sama sekali. Dia cuma pakai tank top sama jaket dan celana jeans. Lepas hijab. Lapas hijab. Terus gimana tuh lo? Di benak lo gimana? Awalnya ngerasa nyesel karena Lo yang bikin dia kayak gitu? gue loh yang bikin dia kayak gini hancur. gitu. Hancur banget kayak gitu kan. Sampai ngerasa, wah gue bakal dapat karma atau gue dapat apa nih gitu. Sampai akhirnya saya tanya lah, kamu kenapa kok pakaiannya kayak gini? Nggak bagus loh. Ya kenapa? Aku suka pakaian kayak gini. Kan cewek-cewek Jakarta semuanya kayak gini kan apa yang aku pakai. Tapi kayak, iya memang gue suka. Tapi kayak berat buat nerimanya gitu. Karena ngeliatnya kayak bukan elu gitu. Karena ngerasa kayak nggak tega ya dia kayak gitu, akhirnya saya ngomong lah kayak lebih ke komplain ya mungkin ya. Kamu kenapa sih pakaiannya kayak gini? Kan Ya. lu nggak cinta, ngapain lu komplain? Iya nggak ngerti kenapa tiba-tiba
mulut tuh ngomong kayak begitu yang Jadi padahal kayak ada rasa sayang ya? tiba ada rasa sayang, lebih Kasian gitu ya? sayang dan ke kasihan gitu karena perubahannya dia yang benar-benar bisa dibilang itu udah drastis banget, dari 180 derajat dia berubahnya kan, dengan pakaian yang tadinya semua tertutup tiba-tiba tank top, pakai jaket, celananya yang ngepres, kayak sepatu Keds kayak gitu kan, sampai kayak jelek gitu. Ini impact dari perlakuan gua kah ke dia gitu, sampai dia berubah banget. Timbul rasa kayak nggak tega, tapi sebenarnya nggak harus juga buat nanya kamu kenapa begini gitu, nggak harus juga buat peduli gitu, padahal yang Karena lu nggak pedis lagi kali nggak ya? lagi lebih kayak jadi Ya lu mah bukannya untuk kebaikan dia, jadi lu karena wah gue tidak bisa berfantasi lagi gitu. lebih ke kayak gitu juga, jadi iba juga, terus kedua kayak nih yang gua mau bukan lu yang sekarang, lu yang dulu gitu. Terus coba buat maksa dia kayak pakai hijab lagi ya, pakai lagi hijabnya, nggak baik kayak gitu-gitu kan. Terus dianya malah kayak, kamu ngapain ngatur aku? Toh kita nggak pacaran, toh kita juga bukan suami istri. Kenapa kamu ngatur-ngatur aku? Di satu sisi iba, di satu sisi kayak gue tuh lu pakai kerudung soalnya gitu. Emang lu sebelum sama dia lu sering sama yang kerudungan orang lain juga? Belum sih. Oh, ini baru pertama kalinya. Baru pertama kali. Tapi sama yang gak kerudung sering? Sering. Tapi rasanya kayak ya dari Sama aja kan? sama aja gitu. Maksudnya enggak, maksudnya dari cewek yang nggak berkerudung dan cewek yang berkerudung itu beda. Tapi kan karena baru sama dia, jadi yang nggak berkerudung dari beberapa cewek kayak mereka tuh sama aja gitu. Dan emang beda sensasinya, lebih ke sensasinya aja sih. Sensasinya doang, tapi rasanya sama ya? Rasanya sama ya. Sensasinya kayak lebih puas aja, lebih kayak oh gini ternyata ya main sama cewek berkerudung yang apa ya kak, diituin sama dia tuh dengan menggunakan kerudung, kayak timbul rasa kepuasan sendiri gitu. Karena emang kepengennya dari dulu nyobain yang cewek kerudung tanpa hubungan kayak gitu. Kan sudah tersalurkan kan? Iya. Berarti udah nggak perlu ini lagi dong, udah nggak perlu ribet lagi dong. Tinggal lu cari aja yang lain. Awalnya pengen ngelepasin dia, tapi kayak mungkin lama-lama ngelakuinnya sama dia terlalu karena kelamaan ngelakuin sama dia, kayak kok gue enak ya ngerasainnya sama dia gitu. Kayak punyanya karena mungkin ya chemistry gitu ya. Apa? Lebih ke dia lebih rapet gitu. Karena baru pertama kali gitu kan, dan itu pun sama saya ngelakuinnya, jadi karena lebih rapet, lebih beda ngerasanya, jadi kayak pengen terus sama dia gitu. Walaupun di satu sisi pengen ngelepasin karena dia udah berubah, gimana caranya gue bisa bertahan sama dia tapi ngebalikin dia seperti yang dulu gitu, mau coba terus nggak bisa. Tapi karena dia kayak udah kecewa kali ya, sampai akhirnya saya sama dia tuh selesai lah, dan dia akhirnya karena udah lama nggak ketemu, dapat info dari temennya kalau dia tuh udah balik ke kampung dan dia nikah, resign. Kayak gitu. Parah lu. Ya, orang udah berhijab, bagus-bagus, lu bikin depresi, terus resign lagi. Resign karena perbuatan saya sendiri. Nah, terus bagaimana sekarang kabarnya dia? Nggak dengar kabarnya lagi sih, karena karena saya udah lost contact, tahu dari info dari temennya dia nikah sama orang lain, ya udah tenang gitu. Tapi di situ punya hasrat lagi lah, karena di situ ada anak magang. Di satu kerjaan yang sama? Di satu kerjaan yang sama, ada anak magang yang kayak mungkin kayak masih umur 16 kali ya, kayak umur 16. Ngelihat dia pakai seragam tuh kayak punya sensasi baru lagi gitu. Gimana sih kalau sama bocil rasanya gitu. Akhirnya di situ saya coba buat ngedeketin si bocilnya ini gitu. Dia masih pakai seragam kayak anak sekolah yang lagi magang gitu lah. Kayak
namanya dia ya, modus-modus gimana sih gitu. Terus akhirnya sampai akhirnya bisa dapat WA-nya, tapi dia beda nih. Kalau ini kayak ternyata bocil pemain ternyata. Dan Kenapa emang tahu dari mana dia pemain? karena setiap saya WA yang kadang kan kalau obrolan malam tuh suka nyindir-nyindir arah-arah ke sana ya gitu. Dia ngerespon. Si bocil ini ngerespon gitu. Gimana ngeresponnya? Kayak aduh dingin nih gitu. Mm-mm. Oh iya Kak, sama aku juga dingin nih, butuh dipeluk kayak gitu-gitu loh. Oh, Jadi gitu. ternyata wah, selain yang ini kayak tiba-tiba punya rasa pengen nyobain yang bocil juga gitu kan. Pengen nyobain bocil yang ternyata dia juga pemain, bisa dibilang kayak gitu. Akhirnya udah sering lama chattingan sama dia, kayak ngerasa wah cocok nih, bisa nih, karena dianya juga mau gitu kan. Di kerjaan tuh selalu bikin dia baper. Baper kayak bantuin kerjaannya dia lah yang belum beres segala macem kan. Kayak ngerapihin displaynya dia, sedikit-sedikit kayak nyolek-nyolek dia gitu. Tapi dianya suka. Terus sampai akhirnya saya coba buat pacarin dia juga. Kayak gitu. Pas udah dapet hatinya, akhirnya waktu itu pertama kalinya kita karena saya mikir kayak di gudang tuh enak ya kayaknya untuk ngelakuin kayak gitu. Akhirnya saya beraniin lah buat ngelakuin itu di gudang sama dia. Yang padahal di situ ada CCTV. Nah, terus gimana? Tapi saya matiin lampunya karena emang aduh gimana ya, gue pengen ngelakuin ini nih. Malah dia yang ngasih ide buat gimana kalau kita tumpuk aja kardus-kardus ini buat nutupin CCTV-nya gitu. Akhirnya cari cara lah gimana nih kardus yang kosong saya tumpuk-tumpukin, sampai akhirnya saya ngerasa kayak oh udah nih, udah tutup, udah aman gitu. Pas setelah saya tumpuk, saya langsung suruh buka lah bajunya. Karena saya belum pernah nih, dari dulu belum pernah ngelihat yang namanya bentukan bocil-bocil yang udah mau menuju dewasa gitu kan. Dia nggak ada yang kayak bener-bener nggak ada penolakan, sampai akhirnya dia ngebuka sendiri. Di situ saya ngeliat kayak wah, body bocil ternyata kayak gini loh. Lekukan badannya yang masih imut-imut gimana gitu kan. Terus warna buah dadanya yang nggak terlalu, yang masih kayak belum pernah dia papain lah gitu. Kayak masih pink ya kan. Ya bawahnya yang nggak terlalu lebat. Pokoknya di situ benar-benar langsung kayak lupa kalau ini gue lagi kerja gitu. Benar-benar lupa. Sampai akhirnya barang berantakan pun nggak mikirin sama sekali gitu. Jadi pas dia udah buka semua, saya udah nggak peduli segala macem, tutup gudang, udah bener-bener tutup, saya kunci, saya main di situ sampai wah bener-bener nggak peduli sama lingkungan lah. Jadi nggak tahu ini lagi di gudang segala macem, nggak peduli kayak gitu. Karena ngelihat tubuhnya yang bener-bener bocil gimana sih, umur 16-17 tahun kayak gitu kan. Yang masih pink, yang masih seger gitu. Belum lagi ditambah bagian bawahnya tuh yang maaf ya kayak lebih ke tembem gitulah. Kayak Emang gitu. gemuk? Dalam enggak sih, dia nggak gemuk, cuman nggak kurus juga. Jadi bodinya itu kayak bisa dibilang kayak gitar Spanyol gitulah, gimana sih. Jadi bagian bawahnya tuh nggak terlalu gendut, yang nggak terlalu gemuk gitu. Terus? Itu makin liar lagi sih pikiran, kayak wah ternyata main sama bocil lebih enak gitu. Itu kita sampai nggak peduli namanya barang jatuh segala macem, udah pokoknya main sampai bener-bener kayak oh gue harus tuntasin rasa gue sama bocil ini gitu. Nggak pakai pengaman? Karena udah kepalang kali ya, dan nggak ada stok juga, ya udahlah, udah main gitu aja, main sama dia gitu. Main tuh karena situasi gudang kan kayak di lantai, terus kayak rak-rak baju gitu kan. Itu kita main di lantai aja, udah nggak peduli mau main di mana, mau dingin segala macam, nggak peduli. Jadi akhirnya lu jadi apa, pacaran dong sama dia? Pacaran, tapi ya sama kayak ke dianya. Pacaran bukan karena sayang, karena Tapi kan kalau magang itu kan paling cuma sebulan, 2 bulan. ya Nggak lama. nggak lama, memang nggak lama. Terus gimana? Putus? Kalau dari dianya
dia nganggap kayak mau putus segala macem kan karena selesai dari kerjaan dia magangnya dia. Tapi saya ngerasa kayak nggak ada putus juga karena saya ngerasa nggak pacaran sama dia. Jadi cuman bener-bener kayak gue cuman pengen nyobain tubuh lu doang kok. Kayak gitu. Jadi kesimpulannya sebenarnya lu nggak pakai hati gitu ya kalau main. Iya, kalau main mau nggak yang pakai pakai hijab, mau yang anak sekolah gitu kan. Apa lu nggak mau benar-benar kayak pacaran pakai hati gitu? Mungkin belum nemu cewek yang tepat kali ya, yang benar-benar kayak ini yang harus gue seriusin gitu. Belum tipe lu untuk jadi pacar yang kayak gimana? Yang tadi kan petis-petis semua tuh. Kalau untuk jadi pacar ya dan lebih gitu, sebenarnya nggak neko-neko sih Kak, nggak yang harus berkerudung, nggak harus yang bocil. Yang penting bisa komit. Yang penting kayak enggak. Iya, itu mungkin bonus kali ya. Kayak gitu. Jadi yang penting dia komit, dia setia aja udah sih sebenarnya. Laki-laki curang ya, kalau dia boleh nggak setia tapi giliran pacarnya harus setia gitu ya. Iya, biasanya. Lu sendiri sekarang masih bermain dengan cewek-cewek PKL gitu? Kalau sama PKL ya, tapi nggak terlalu sering sih. Tapi setelah dia pernah ngelakuin lagi. Jadi kalau misalkan tiap tahun tuh kan suka ada anak PKL lagi, anak PKL lagi. Emang masa semuanya nggak ini nerima lu? Emang nggak ada yang nolak? Mungkin karena omongan manis kali ya yang bikin dia kayak, yaudah deh gitu, nggak apa-apa deh. Kasih duit, kasih jajan nggak tuh anak PKL? Kalau ke PKL iya, karena kan kalau PKL biasa nggak digaji ya, cuman kayak dari perusahaan tuh paling cuman buat ongkos aja gitu. Paling kayak jajanin buat beli es krim lah, apa setelah melakukan, kan istirahat nih. Paling ngajakin dia ke kantin, traktir apalah gitu. Supaya dia tuh nggak bocor gitu doang. Di traktir es krim doang? Kadang seblak juga kan, mereka suka banget seblak tuh, bocil-bocil tuh. Murah meriah ya ampun. Yang penting gimana caranya biar mereka tuh nggak bocor aja gitu. Tapi lu sekarang gimana? Masih melakukan hal itu? Kalau sekarang mungkin lebih ngurangin ya, nggak separah dulu karena kayak udah capek lah kayak gitu, udah nggak masanya juga kayak gitu. Emang lu udah usia berapa? Sekarang udah 27. 27, udah cukup lah untuk menikah lah ya? Iya. Jadi udah nggak mau terlalu frontal lagi. Iya, jadi ini tips-tips untuk menghindari pria hidung belang. Jadi kalau laki-laki sebenarnya poinnya, mau mulutnya manis banget, kalau dia belum nikahin lu jangan didengar gitu kan. Ini kayak gini nih ya kan, PHP, akhirnya udah dipakai, tinggal. Sampai orang depresi, sampai orang buka hijab, kayak gitu kan kasihan. Carilah pacar, ya kan? Udah 27 tahun. Tapi menurut gua ya lo bisa lah dapetin yang sesuai keinginan lo gitu kan. Itu kan lebih enak. Lagi proses buat ngurangin sifat ini dulu sih supaya nanti pas dapet yang serius udah nggak mau main-main lagi. Lo gitu. hyper emang? Bisa dibilang kayak gitu Kak. Karena kalau udah main tuh nggak mau sekali dua kali gitu. Ya boleh lah nih yang mau nih netizen. Oke deh, mudah-mudahan gak terjadi lagi ya, apalagi kepada wanita hijab ya, kasihan kan, supaya dia juga tetap bisa fokus di hijrahnya dia, gitu. Betul. Tapi lo nggak pernah sama yang cewek-cewek malam gitu? Oh pernah, tapi nggak mau keseringan, karena punya teman pengalaman dia sampai dia tuh kalau sebutannya raja singa ya, yang punyanya dia tuh gede terus sampai keluar nanah kayak gitu. Serem amat. Iya, jadi nggak berani buat main sama cewek jalanan gitu. Oke, lu nggak jorok lah ya? Nggak jorok gitu. Jadi walaupun hyper tapi tetap mikir-mikir juga gitu. Hyper menjaga kebersihan. Iya, lebih ke situ. Tapi tetap lah ya, nggak bagus kayak gitu. Oke guys, jangan ditiru. Mudah-mudahan lo bisa lebih keren lagi, dapat jodoh yang oke depannya ya. Terima kasih ceritanya. Silakan di komen. Pada gatel ya mau komen ya. Oke, sampai ketemu lagi. Bye.